Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Teman-teman, sudah lama ya aku udah seminggu nih nggak upload video teman-teman, karena memang lagi sibuk ngurusin biodata para TKI ya, yang mau bekerja ke pabrik, ke interview dan lain-lain. Jadi hari ini kita mau kasih informasi tentang job penerjemah lagi teman-teman. Ternyata di pabrik konstruksi ini membutuhkan 10 orang untuk ditempatkan di job penerjemah. Jadi 10 orang ya. Ini khusus buat laki-laki teman-teman. Dan persyaratannya itu nggak diprioritaskan untuk tinggi badan berapa seperti pabrik-pabrik ya. Jadi ini prioritasnya itu hanya bisa ngomong atau bisa bicara Mandarin dan juga bisa mendengarkan Mandarin. Jadi ngerti berbahasa Mandarin tuh ngerti. Dan dia tidak perlu, misalkan nggak bisa baca tulisan Mandarin dan juga gak bisa nulis tulisan Mandarin tuh nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Yang penting bisa ngomong dan juga bisa dengerin bahasa Mandarin itu sendiri, karena ini kan jobnya penerjemah ya, gitu teman-teman. Kemudian untuk usianya itu dari 22 tahun sampai dengan 45 tahun ya. Jadi diingat teman-teman, nggak perlu bisa baca dan tulis, yang pasti kalian bisa ngomong dan bisa mendengar bahasa Mandarin tuh sudah bisa masuk di job penerjemah ini. Jadi teman-teman, untuk job penerjemah ini gajinya itu beda dengan TKI formal dan juga TKI informal. Jadi job penerjemah ini gajinya lebih tinggi ya, yaitu 30.000 New Taiwan dollar. Jadi apabila dirupiahkan 1 New Taiwan dolarnya itu 500 rupiah, itu bisa kita hitung dirupiahkan adalah 15 juta rupiah. Itu belum termasuk lembur ya. Jadi penerjemah ini sama, kerjanya 1 hari itu 8 jam. Jadi 8 jam per hari ya. Kalau misalkan di luar jam itu bisa dihitung lembur, atau hari Sabtu, hari Minggu gitu dihitung lembur teman-teman. Dan untuk penerjemah ini ada tugas-tugasnya ya teman-teman. Jadi tugas utama penerjemah ini ada beberapa tugas, banyak ya. Yang pertama itu membantu agensi mengawasi dan mengatur para PMI dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari di Taiwan. Jadi maksudnya berarti dalam bekerja itu ya kalian sambil ngawasin lah ya, bener nggak kerjanya gitu loh. Bisa nggak PM ini ngerjain ini. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, misalnya PM ini kesulitan mau cari makan apa, misalkan kesulitan, kan dia bisa nanya ke penerjemah gitu loh. Ini apa nih bahasa Mandarinnya kak misalnya. Jadi teman-teman penerjemah bisa nerjemahin gitu dalam bahasa Mandarin. Jadi biar teman-teman PM ini juga bisa belajar juga dengan penerjemah gitu. Yang kedua itu membantu agensi menerjemahkan apabila PMI tidak bisa atau tidak mengerti dalam bekerja. Jadi misalnya gini, PMI di pabrik konstruksi itu mau disuruh sama agensi Taiwannya ya, orang Taiwannya tuh disuruh ngerjain misalkan masang pipa misalnya, masang pipa, tapi kan dia nggak tahu nih bahasa Mandarin masang pipa itu, dia nggak ngerti dalam bahasa Indonesia itu artinya apa. Jadi tugas penerjemah ini yang menerjemahkan. Jadi apa yang dibilang orang Taiwan kalian terjemahkan, kemudian kalian kasih tahu ke PMI-nya gitu teman-teman. Yang ketiga ya, membantu PMI ajak ke dokter apabila sakit. Jadi ini juga tanggung jawab penerjemah nih. Misalkan PMI-nya lagi sakit nih, batuk, pilek atau sakit apapun, sebagai penerjemah ini juga tugas pokoknya itu membantu PMI itu ke dokter. Jadi nganterin ke rumah sakit atau nganterin ke klinik, ini tugas penerjemah. Karena kan PMI-nya pasti belum bisa berbahasa Mandarin teman-teman. Jadi dia nggak tahu caranya gimana pendaftaran di rumah sakit atau di klinik. Jadi inilah tugas penerjemah juga ya. Kemudian yang keempat, ini memberikan pengarahan kepada PMI yang baik. Jadi misalkan PMI ini kan biasanya kan curhat nih sama penerjemah ya. Ya pengalaman aku dulu begitu sih. Jadi curhat nih, kak aku tuh di sini kerjanya kok begini. Jadi sebagai penerjemah ya, penerjemah yang baik, kalian harus mengarahkan yang baik. Misalkan ya udah betahin dulu, yang penting kerjaan kamu bagus, gajinya lancar atau gimana lah gitu. Intinya mengarahkan yang kebaik-baik ya. Jangan sampai malahan curhat sama penerjemahnya, nanti PM-nya ya udah kamu nggak usah nurut deh sama ini, nggak usah ini misalnya kayak gitu. Nggak boleh teman-teman. Jadi tugas penerjemah tadi itu yang nomor 4, kalian juga harus mengarahkan ke yang baik ya kepada para PMI. Kemudian yang terakhir, menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Ini sudah pasti ya, dimanapun bekerja itu
harus jaga kedisiplinan dan juga keseriusan dalam bekerja. Begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, segitu aja job penerjemah itu butuh 10 ya teman-teman, butuh segera biodatanya. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa langsung kontak WhatsApp admin ya, ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa komentar di bawah sini. Dan untuk apa namanya, prosesnya bagaimana dan persyaratannya persyaratan lainnya apa saja, kalian bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung WA admin di kolom deskripsi. Dan terima kasih teman-teman, mudah-mudahan untuk kalian yang dari dulu nih mengidam-idamkan job penerjemah ini ya lumayan enak lah ya kerjaannya gitu teman-teman. Syaratnya pun nggak begitu sulit ya. Dan buat teman-teman yang berminat ya itu tadi ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini semakin maju teman-teman, karena masih ada job-job pabrik lainnya di Taiwan yang bakalan aku share ke kalian. Kemudian ada di Polandia juga nanti aku share ke kalian, ada di di Abu Dhabi dan lain-lain. Ini masih banyak juga teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.